Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam bab 7, penjelasan tentang ma'rifat kepada Allah. Idza qatakhalaka wijhatam minat ta'arrufi fala tubali ma'ha in qalla amaluka fa innahu ma fatakaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika alam ta'lam annat ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta mu'tiha ilaih wa aynama tu'tihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan pintu makrifat untuk seorang hamba, karena dengan makrifat Allah itu engkau tidak perlu kepada amalanmu yang memang sedikit itu. Karena Allah telah membuka makrifat untukmu itu, berarti Allah berkehendak memberi anugerahnya kepadamu. Sedangkan amal-amal yang engkau lakukan adalah semacam pemberian ketaatan kepadanya. Kalau demikian, maka di manakah letaknya perbandingan antara ketaatan seorang hamba dengan anugerah yang diterima dari Allah? Ma'rifat kepada Allah adalah tujuan yang dijangkau oleh seorang hamba dan cita-cita yang diharapkan. Apabila seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah dibukakan baginya pintu ma'rifat, maka ia akan mendapatkan ketenangan dalam ma'rifat itu. Karena di dalamnya akan dijumpainya kenikmatan rohani yang berlimpah-limpah. Senantiasa akan berlimpah kepadanya pula hasrat memperbanyak amal ibadah, disebabkan begitu banyak keutamaan yang diberikan Allah kepadanya. Dengan makrifat itu, seorang hamba akan semakin dekat kepada Allah karena ia dapat memandang Allah dengan makrifatnya itu. Dimaksud makrifat adalah melihatnya seorang hamba dengan mata hati sanubari atau basirahnya. Hamba Allah yang dekat kepada Allah, ia akan mampu mengenal Allah dengan baik. Karena makrifat menurut arti harfiahnya sama dengan mengenal. Maksudnya dekat dengan Allah serta mengenal akan sifat-sifat Allah serta beriman sepenuhnya dengan sifat-sifat yang mulia itu. Dalam ibadahnya, seorang hamba yang bermakrifat kepada Allah dengan pengertian di atas, berarti ia benar-benar sanggup mengenal Allah. Dengan mata hatinya yang bersinar, ia mendekati Allah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Makrifat bagi seorang hamba diperlukan dalam beribadah dan beramal, sebab dengan demikian ia akan sampai kepada tingkat hamba yang hakul yakin. Karena dengan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, adalah menjadi kewajiban iman seorang hamba. Ia baru berada dalam tingkat ilmu yakin. Ketika seorang hamba mengenal Allah dengan baik menurut ilmu Allah sendiri, maka ia telah berada pada tingkat ainul yakin. Dan ketika pengenalannya dengan Allah menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan dalam tingkat ma'rifat, maka ia telah berada dalam keadaan hakul yakin. Makrifat kepada Allah dalam 3 tahap ini adalah tugas yang harus dimiliki oleh si hamba dari waktu ke waktu dalam menyempurnakan iman dan ibadahnya kepada Allah. Kedudukan makrifat tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariat yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba yang bermakrifat kepada Allah tidak berarti ia mengurangi ibadah dan amalnya. Justru semakin tinggi makrifat seorang hamba, makin banyak pula ibadahnya dan makin sempurna amalnya. Hamba yang soleh dan sempurna kemakrifatannya adalah orang yang kokoh imannya dan tekun ibadahnya. Sebab antara iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan dalam ibadah Islam. Seperti firman Allah dalam surat At-Tin ayat 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Makrifat kepada Allah menurut akidah dan syariat hendaklah berdasarkan iman dan amal soleh. Walaupun pahala bagi seorang hamba yang makrifat bukanlah tujuan, sebab yang menjadi tujuan dan yang dicari ialah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagai anugerah yang sangat berharga. Demikian Al-Hikam bab 7 penjelasan mengenai makrifat kepada Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.